Oke, ini adalah salah satu tahap dari proses bimbingan skripsi, yaitu mengolah mengolah data ya. Jadi setelah kita mendapatkan data dari lapang atau penelitian atau lab begitu, data kemudian kita kumpulkan, kita tabulasikan. Artinya ini data berarti sudah masuk ke bentuk yang mudah dilihat, gitu kan? Bukan data mentah lagi ya. Data mentah itu berarti kalau data mentah dia posisinya masih berupa sheet-sheet misalkan pakai lembar pengamatan gitu ya. Kali ini sudah dirapikan dan kita siap untuk merunningnya. Nah, salah satu analisis yang bisa digunakan adalah analisis titik ragam atau ANOVA gitu ya. Nah, kita akan mencoba untuk latihan mengolah data ini dan menjalankannya dengan ANOVA. Nah, di sini kita bisa lihat paling kiri ya, paling kiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nomor. Kemudian ini ada labelnya, label untuk kelompok kontrol dan kelompok perlakuan sebetulnya. Ya kan, nomor 1 sampai 3 itu adalah kontrol, nomor 4 sampai 6 adalah perlakuan. Oke. Ini kode saja untuk penelitiannya Okta. Ini ada kontrol, kemudian ada di 2 gitu ya. Nah, tapi ini adalah 2 kelompok saja, kontrol dan perlakuan. Sedangkan untuk pengamatannya ini ada titik H0, H3 dan H6. Gitu kan, H0, H3, H6. Dan variabel pengamatannya ada banyak. Gitu kan, ada merah konjungtiva. Oke, ini hasil untuk variabel di penelitiannya Okta menggunakan image ya. Okta ya? Ya, Ya, image ya. MBJ dok. Ini image yang jadi ada foto, kemudian dinilai dari menggunakan aplikasi image, kemudian didapatkan nilai rate-nya. Kemudian variabel selanjutnya ada pemeriksaan darah berupa nilai HB. Oke, nilai HB dari kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kemudian di hari H0, H3 dan H6. Sedangkan metodenya adalah diambil darah secara manual gitu ya di metode gitu. Kemudian ada variabel lain yaitu ada eritrosit atau jumlah RBC, kemudian hematokrit atau PCV, pakai sel volume, kemudian MCH sama MCHC. Oke. Berapapun variabelnya ini nggak masalah, tergantung style atau tujuan dari penelitian itu. Dan punya Okta ini ada beberapa, ini lumayan banyak berarti datanya, sehingga kita bisa running. Nah, dari data mentah ini, data yang sudah ditabulasikan ini nanti akan kita olah dengan ANOVA gitu kan, dengan ANOVA analisis diagram menggunakan aplikasi SPSS gitu ya, SPSS. Sebelumnya aplikasinya ada banyak sebetulnya, tapi yang paling mudah digunakan adalah aplikasi SPSS. Nah, ketika kita ingin menjalankan ke aplikasi SPSS, maka kita butuh melakukan sedikit coding gitu ya, sedikit coding. Nah, coding ini fungsinya untuk mengelompokkan kelompok-kelompok dan angka-angka tadi sehingga bisa dianalisis. Oke, kita coba geser ke kanan, Okta. Geser sedikit kanan. Kita coba di sini kita akan kiri, sorry. Full ke kiri. Nah, di sini dia akan ngasih coding begitu ya. Pertama kita akan ngecek hemoglobin aja dulu. Ke angka HB ini ya. HB ini kita lihat nih, kalau misalnya dari H0, H3, H6, kemudian dari kelompok kontrol domba, itu kan ada domba 157 itu maksudnya domba ulangan berarti ya. Domba ulangan untuk kelompok kontrol itu ada 3, kemudian kelompok perlakuan atau D2 di sini itu ada 3 ulangan. Berarti kita nyebutnya ulangannya ada 3 di masing-masing kelompok. Nah, kita lihat di sini ada 8,2, kemudian hari ketiga ada 9, hari ke-6 ada 8. Oke. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan gitu ya, kita bandingkan kelompok kontrol dan perlakuan, artinya kita butuh nilai rata-rata sebetulnya, nilai rata-rata dari kelompok kontrol misalkan, kelompok kontrol di hari H0, maka rata-rata dari 8,2, 10,5, 8,9 kita cari rata-ratanya, kemudian kita lihat apakah dia berbeda nyata dengan kelompok perlakuan. Oke. Dan juga kita ingin membandingkan begitu ya, rata-rata di hari yang berbeda, ya kan, di hari yang berbeda, yaitu H0 apakah dia rata-ratanya nanti bisa beda dengan H3 dan bisa beda dengan H6 dalam satu kelompok yang sama, misalkan kontrol kemudian dia domba perlakuan misalkan. Nah, ini logikanya adalah ketika pada H0 sebelum diambil darahnya, maka logikanya rata-ratanya kan harusnya normal. Kemudian ketika H3, ketika darahnya diambil, maka dia akan mengalami anemia, harusnya turun, gitu kan. Tapi kita nggak tahu turunnya itu signifikan atau tidak. Makanya kita perlu analisis ANOVA itu. Oke ya, semoga cukup terbayang. Dan ini analoginya bisa dipakai untuk beragam jenis analisis, gitu ya. Itu ngapain, Okta? Nggak usah ditulis. Oh, oh terus. Nggak usah. Rajin banget kamu sih. Lihat aja nggak apa-apa. Nah, kemudian kita akan coding. Jadi nanti hasilnya kita akan bayangkan
nilai rata-rata dengan standar deviasi tadi nanti akan dimasukkan dalam bentuk tabel tabulasi hasil pengujian ya, hasil penghitungan. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba merunning pertama adalah kelompok kontrol dulu ya. Nah, ini kelompok kontrol H0, H3, H6. Ini kita akan bandingkan gitu ya. Antara H0, H3 dan H6 gitu kan, antara hari ke-0, hari ke-3 sama hari ke-6, kita ingin membandingkan nih, masing-masing kan ada rata-ratanya, ya kan? Kemudian kita ingin tahu dari rata-rata dari hari ke-0, hari ke-3 sampai hari ke-6 itu beda nyata atau tidak, gitu kan? Nah, itu menggunakan ANOVA caranya. Oke, sekarang kita akan melakukan coding. Berarti ini coding dilakukan untuk khusus pada kelompok kontrol saja, gitu ya. Oke, karena ini ulangannya ada 3, maka codingnya adalah angka 1 tulis 3 kali. Oke, coba 1. Oke, dan kita di sini ini nanti kita akan membagi kelompok ya, kita berarti ada 2 nanti ya, Okta ya, ada 2 nanti. Sekarang kita melihat semuanya di level kelompok kontrol, tapi ada 3 kelompok, gitu ya. 3 kelompok itu masih adalah kelompok hari ke-0, hari ke-3, hari ke-6, dan semuanya kita bahas dalam satu kelompok kontrol. Oke, jadi satu ini kode 1 adalah kelompok untuk hari ke-0, kemudian ketik 2 sebanyak 3 kali itu adalah kelompok kontrol untuk hari ke-3, gitu kan? Berarti ini kelompok kedua. Dan kelompok ketiga 3 sebanyak 3 kali, ya kan? Nah, ini adalah untuk hari ke-6. Sampai sini paham ya? Kebayang tak? Coba masukin angkanya, coba. Nilai angka dari variabel hemoglobin. Coba. Oke, bener ya. Artinya kita membandingkan 3 kelompok ini sebetulnya adalah kelompok berdasarkan waktu, ya kan? Bukan kelompok berdasarkan kelompok kontrol dan kelompok domba 2. Oke. Nah, ini sebetulnya sudah bisa kita running untuk di SPSS-nya. Jadi kalau misalkan dengan metode ini H0, H3, H6, maka untuk kelompok D2 ya kan, untuk kelompok perlakuan sama. Coba di running otak. Running maksudnya ini nih. Maksudnya bikin codingnya dulu. Sorry. 1 2 3 itu copy aja. Nah, ini blok, copy, kemudian taruh di sampingnya. Nah, kita ingin bikin situ. Kita ingin bikin codingnya untuk analisis H0, H3, H6 tapi untuk kelompok perlakuan. Oke. Paste aja. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, masukin angkanya. Semuanya di copy aja, Okta. Nggak usah lama-lama. Copy, paste. Nah, cepet kan? Oke, clear. Ini bisa di running, Otak. Oke, ini bisa di running dan nanti beda ini adalah ke kanan H0, H3, H6, ya kan? Masing-masing kelompok nanti kan kelompok ketemu rata-ratanya kan? Ya kan? Iya. Nah, itu bisa kita bedakan ke arah kanan begitu. Nah, kemudian di sini kita kan juga bisa bedain rata-ratanya ke bawah, gitu kan? Antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, gitu ya. Oke, berarti codingnya cuma 1 dan 2, berarti kan? Ya nggak, Okta? Iya. Oke. Iya, Coba masukin dengan pola yang sama. Saya kelompoknya sekarang ini bandingin antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Oke, memang 3 kali. 3 kali ya? Oh iya, untuk ulangannya 3 kali ya. Ini untuk berarti pada saat H0 berarti ya.
Hmm. Ayo, berapa Okta angkanya? Itu 11 itu dari mana itu? Oh, Eh, bentar. per Nah, hari kan, Dok? dari atas coba Kalau 8,2, terus bawahnya 8,2 berapa? Itu 8 angka yang lupa mana? ini. Ini dibandingkannya per Nah, kelompok kan, Dok. Jadi nah, kelompok domba satu kontrol. dibandingkan dengan kontrol domba satu dengan T2 domba 2. Oh, langsung tak langsung. Maksudnya adalah kita ingin membandingkan ya kan rata-rata dari kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok perlakuan pada hari ke-0. Ini Kontrol dengan pada hari ke-0, oh ketangkap? berarti ini, Dok. Hmm, Gini. iya, coba masukinnya Oh gimana? iya. Itu kan cuma 2 kelompok kan? Hmm, Iya, iya, iya. oke. Oh, Nah, ini kan tinggal masukin aja kan? iya, iya. Oke lah. Oke, udah lihat. Itu tinggal copy aja berarti. Copy Iya, lagi. kopi aja di sini. Nah, ini copy. Hmm. Oke, paste. Oke. Paham sampai sini, Okta? Ya, paham, paham. Oke, Paham. ini kan cuma 2 kelompok ya, kelompok 1 sama kelompok 2 atau kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Oke, kalau kamu lihat rata-ratanya pasti sama di titik H0 nanti, ya kan? Cuma membandingkannya yang ini kan ke bawah, sedangkan Iya, yang tadi itu ke ke kanan. kanan. Paham ya? Iya, paham, Dok. Oke, nanti tabulasinya itu akan menjadi padat informasinya, karena ada yang membandingin ke kanan dan membandingin ke bawah. Nah, sekarang kita coba running untuk angkanya. Kita coba yang 3 kelompok dulu, yang sebelah kanan. Nah, ini berarti kan kita tinggal copy sebetulnya. Tinggal copy, kopinya dari angka satunya itu. Nah, itu kan coding untuk kelompoknya. Sebelah kanan ya langsung aja. Diblok aja sekaligus dengan nilai sebelahnya, ya kan? Oke, copy, Jika kemudian SPSS. buka SPSS-nya. Kita lihat di data sheet. Nah, ini. Nah, data view. Nah, ini kan data view. Sebelah kiri bawah, Okta, itu kan ada data view. Nah, Ya. ini kita lagi lihat data view-nya. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Klik sebelah atas itu yang satu kemudian variable yang atas. Nah, itu. Nah, di situ klik aja kayak tadi, yang kayak tadi. Bawahnya. Nah, klik. Nah, itu paste bisa nggak? Kalau nggak bisa, dari itu ulangin. Soalnya kamu tadi udah ngeklik di situ. Oh ya. Nah, masuk ya. Nah, ini adalah data view-nya. Artinya data yang kita inputkan. Sebenarnya diinputin manual bisa. Itu akan lebih mudah kalau misalkan kita bikinnya di Excel, kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini, itu akan lebih cepat. Gitu kan. Kalau ada apa-apa langsung bisa copy paste di Excel soalnya. Oke. Kemudian kamu bisa lihat di variable view. Yang bawah itu klik variable view. Oke. Nah, variable view yang sebelah pojok kiri atas, var 01 itu kan, ini sebetulnya bisa diganti. Ya nggak? Bisa di Ya, rename bisa, nggak? Dok. Rename bisa nggak? Bisa. Ini menjadi Langsung ketik kelompok berarti itu. kelompok. KLP atau kelompok gitu aja. Oke. Kemudian desimalnya itu nilai-nilai apa? Itu kan variabel kan? Variabelnya apa? Oh ya, HB. variabel hemoglobin. HB berarti HB. HB aja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian desimalnya yang atas yang kelompok itu, kalau kelompok desimal kan nggak mungkin koma kan? Ya kan? Oh iya. Makanya dia nolin aja biar nggak bingungin lihatnya. Nah, kemudian tipenya apa coba? Yang type sebelah kiri. Kalau Sebelah kiri. Itu sebelahnya kelompok. Yang numerik. yang numerik. Itu diganti coba. Klik numeriknya. Klik ada apa? Berarti ini string, Dok. String. Karena dia simbol saja. Oke. Klik oke. Nah, balik lagi ke data view. Sebenarnya nggak diubah nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi biar lebih enak. Nah, ini kita lihat di sini sebelah kiri, kolom sebelah kiri itu adalah kode kelompoknya kan. Kelompok 1, 2, 3. Nah, kelompok 1, 2, 3 ini dia mewakili apa tadi? Okta. Kelompok apa? Kelompok hari. Hari, benar. Hari atau waktu. Kita emang sengaja nyeting itu. Kita menjadikan kelompok hari sebagai kelompok. Nah, kita bahas ini adalah di kelompok perlakuan apa? Di perlakuan HP. Perlakuan kontrol. Ini semuanya kontrol. Data di kelompok kontrol kan? Kontrol. Yang data HP dikontrol. HP dikontrol. Kalau HP di perlakuan yang disedot darahnya, itu ada satu lagi nanti runningnya sendiri. Paham ya? Ya, paham. Oke. Sama-sama variabelnya HB. Oke ya. Ini udah sesuai.
Udah, jadi kita tinggal running. Runningnya adalah pilih apa, Okta? Running untuk itunya dok. Kalau Hitungnya, kembali lagi data view. Jangan ke variable view lagi. Ini variable view cuma nyeting-nyeting aja. Nah, data view. Kita analyze. Klik analyze, terus kamu pakai apa biasanya? kalau saya biasanya kemarin tuh pakai yang ANOVA dok. Mana itu? Ini one way ANOVA. Oh, Bukan, bisa juga one way ANOVA. Bisa juga. ya. Cuma begini, klik yang di data view-nya coba. Nah, ini kalau kamu lihat HB, ya data view ya ini. Ini HB kan. Nah, ini sebetulnya kita bisa input lebih dari satu variabel. Ya kan? Ini kan kita cuma input satu HB. Nah, nanti kamu bisa Ya. input variabel yang lain. Misalkan RBC, kemudian MCH, PCV itu langsung bisa input ke arah kanan. Jadi sekali running kita langsung dapat banyak gitu ya. Jadi efisien. Satu-satu juga nggak masalah sih kalau kamu rajin. Oke, dikit lagi ya, pas aja ya. Ini analyze. Oke, analyze. Oke, kemudian kita penghitungannya ANOVA juga sebetulnya. Tapi kita di sini ada menu yang lebih praktis yaitu GLM, General Linear Model. Nah, itu tuh. Bawahnya lagi, nah itu klik, kemudian nah ini kalau dia ada banyak variabel maka kita klik multivariate, ya kan? Kalau ada banyak, tapi kan kita cuma satu ya, HB kan, makanya univariate. Klik. Nah di sini, ini kan kalau misalkan dia multivariate berarti di bawah HB itu akan ada banyak. Oke, akan ada banyak variabel. Nah karena kita univariate itu cuma satu, ya kan? Nah kelompok ini adalah masuk ke faktor apa? Masuk yang mana? Fix faktor, benar. Klik. Nah, dia kita gunakan sebagai faktor fixnya. Sedangkan HB dia adalah dependent variable. Nah, ini sama. Ketika kita pilih multivariate, maka variabel tadi bisa digeser ke arah kanan untuk diisikan ke yang dependent variable. Clear ya? Sampai sini paham ya? Gampang. Kemudian lanjut lagi, sebelah kanan itu ada banyak pilihan. Sebetulnya bisa dioprek, tapi yang paling umum digunakan pertama adalah post hoc. Kita klik aja post hoc, kemudian kelompoknya ini kita tes, berarti klik kanan, klik yang tanda ke arah panah ke arah kanan itu, klik aja ya. Oke, nah kemudian kita biasanya pakai Duncan. Tuke dan Duncan itu memang masing-masing punya kelebihan. Oke, silahkan nanti dicari alasan kenapa kita pakai Duncan. Dan paling umum memang Duncan gitu ya. Nah, kemudian kita klik continue. Kemudian option. Tadi kan post hoc, bawahnya ada option. Nah, di sini kita hidupkan deskriptif statistiknya, displaynya itu. Nah, ini kita contreng. Kemudian di sini macam-macam, ada homogenitas, ada itu, silahkan kalian oprek, nggak masalah untuk bisa dilihat. Tapi nggak, ini saya sengaja nggak klik biar nggak terlalu banyak tampilannya nanti di hasilnya. Kemudian di bawah itu ada signifikansi level, ya kan 0,05. Artinya ini adalah nilai alfa. Nilai alfa yang kita gunakan adalah 0,5. Kemudian confidence interval atau selang kepercayaan adalah 95%. Ini yang umum digunakan. Oke, kita nggak ubah ini. Ini biasa aja. Tetap seperti itu. Continue. Oke, kemudian oke. Nggak susah ya. Nah, ini adalah sheet hasilnya. Ini lagi loading. Nah, udah langsung keluar hasilnya. Nggak susah. Ketika kita berhasil paham dengan codingnya, merunningnya itu nggak susah. Nah, kemudian kita baca hasilnya. Nah, kita lihat di sini, di situ ada kelompok 1, 2, 3 ke atas yang tadi dari atas. Nah, nih N-nya ada 3, bener ya? N-nya ada 3, masing-masing 3. Kemudian kelompoknya ada 1, 2, 3. 1 ini kalian ingat-ingat. 1 berarti dia mewakili H0, 2 mewakili H3, 3 ini mewakili H6, gitu kan? Kemudian ke bawah. Nah, di sini ada deskriptif statistiknya. Artinya nilainya disebutkan di sini. Nah, rata-ratanya yang pertama kelompok 1 adalah 9,2. Jadi pada hari H0 itu 9,2 rata-ratanya. Plus minus standar deviasi adalah 1,17. Nah, angka inilah yang nanti kalian masukkan di tabulasi hasil datanya, gitu kan. 9,2 plus minus 1,17. Kemudian bawahnya atau sampingnya tergantung nanti tampilannya 9,13 plus minus 0,23. Kemudian 9,1 plus minus 1,15. Sampai ini paham ya? Iya. Oke, kemudian ke bawah. Nah, ke bawah di sini yang kita baca, naik dikit. Oke. Atau ke bawah dulu, coba lihat post hoc-nya sekilas. Terus tarik terus. Oke, naik ke atas. Atas lagi yang tabel tadi. Nah, ini adalah hasil pengujian dari ANOVA-nya. Yang kita lihat itu adalah signifikansi angka signifikasinya untuk kelompok, gitu kan. Nah, kelompok ini, nah ini adalah 0,992, gitu kan. Karena tadi namanya disebut sebagai kelompok oleh Okta. Kalau misalkan KLP berarti yang keluar KLP di sini. Kalau di sini kan disebut sebagai kelompok oleh Okta sebagai fix faktornya ya.
Ini kelompok nilai signifikansinya sebesar 0,992. Cukup ini aja yang kalian lihat, begitu ya. Nilai F, tabel F itu nggak usah. Cukup itu saja yang dilihat. Dengan mengetahui nilai 0,992 artinya apa, Okta? Artinya kalau diterima. Jadi Oke, eh, karena nilai dia lebih dari 0,05. lebih besar daripada 0,05 Sehingga bisa disimpulkan bahwa distribusi datanya menyebar oh, gitu. ini bukan Gimana ya? ini ANOVA, Okta. Ya, Nova ya. Bukan tes Eh, terhadap distribusi ataupun homogenitas tes, beda. Jadi hasilnya adalah karena dia 0,992, nilai signifikansinya adalah nilai p value. P value untuk pengujian ANOVA-nya. Ini 0,992. Nah, nilai alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Di sini kelihatan banget bahwa nilai signifikansinya adalah di atas dari 0,05 atau lebih besar, ya kan? Berarti dia kita sebut sebagai tidak signifikan berbeda. Oke, karena syarat signifikan jika nilai p value lebih kecil dari 0,05, artinya masuk area kritis. Oke, kalau misalkan nilai p value yang kita dapat ini signifikansi ini maksudnya, signifikansi ini adalah nilai p value. Jika itu lebih dari 0,05 maka dia nggak signifikan. Artinya apa? Artinya dari kelompok 1, 2, 3 atau H0, H3, H6 dari kelompok kontrol ini itu nggak ada beda nyata nilainya, sama saja rata-ratanya, walaupun beda 0,1 atau 0,2 tapi nggak beda. Buktinya adalah posoknya ke bawah. Nah, ketika kita tes posok, ini kan uji lanjut sebetulnya. Sebenarnya kalau kita udah ketahui dia lebih dari 0,5 nggak perlu di posok sebetulnya. Sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Ini kan mesin kita running saja. Nah, kita lihat di sini 9,1 kelompok 3, 9,2 kelompok 9,13 kelompok 2, 9,2 kelompok 1. Nah, meskipun dia ada perbedaan 0,1 ya kan atau 0,03 begitu, ini enggak ada berbeda nyata. Jadi semua kelompok ini nilainya sama, secara rata-rata nilainya sama, enggak ada perbedaan nyata gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nanti taruh rata-rata ini plus minus standar deviasinya di tabel gitu ya, di tabel hasil, maka superscribe-nya sama atau beda? Sama, Pak. Oke, huruf superscribe-nya akan sama. Oke, misalkan Okta menaruh kelompok 1 kemudian berjajar ke arah kanan. H0, H3, H6 rata-ratanya kamu masukkan 9,2 plus minus sekian, 9,1 3 plus minus sekian, 9,1 plus minus sekian, semuanya superscribe-nya sama dengan membandingkan ke arah kanan atau satu baris, gitu kan? A. Gitu ya. Sampai sini paham, Okta? Ya, paham. Oke. Coba nanti kamu tabulasikan hasilnya gitu ya. Nah, pada level ini maka saya sudah menjelaskan 1 kali running dari coding di Excel, kemudian running di SPSS-nya. Udah selesai itu 1 kali running. Nah, sisanya kalian atau Okta juga bisa melakukan pengujian dengan cara yang sama gitu ya. Dengan pengelompokan yang bisa bervariasi sesuai dengan variabelnya, sesuai dengan pengelompokan skenario yang kalian buat untuk mendapatkan hasilnya. Oke ya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kemudian balik lagi ke kemudian balik lagi balik lagi coba ke yang Excel-nya. Oke. Nah, ini kan tadi kita running yang ini. Kemudian kita ingin running yang 1 2 3 yang sebelahnya. Okta, yang sebelahnya sebelah kanan. Sebelah kanan. Itu kiri. Yang kanan. Tadi kan kita baru kelompok kontrol kan. Nah, sekarang kelompok perlakuan kan. Kelompok perlakuan ini kan ada ulangan 1 2 3. Kemudian ada hari ke H0 3 6. Ini kan turun kan sebetulnya kan. 11 9 7 kemudian turun hari kedua, kemudian turun lagi hari 3 karena memang pengambilan total darahnya menjadi lebih banyak. Jadi logikanya dia akan anemia. Tapi permasalahannya apakah dia berbeda nyata atau enggak? Turunnya itu, begitu kan? Nah, cara runningnya sama seperti tadi, Okta. Kebayang ya? Ya, kebayang. Kebayang, oke. Nah, tinggal kamu running begitu, kemudian kamu ketemu angka rata-rata dari masing-masing kelompok itu, ya kan? Kemudian kamu juga akan ketemu apakah dia berbeda nyata atau enggak, ya kan? Misalkan kelompok 1 rata-ratanya sekian, kelompok 2 rata-ratanya sekian, kelompok 3 rata-ratanya sekian. Kelompok 3 itu maksudnya hari ketiga, hari ke-6 ya. Gitu ya. Jadi ada hari 0, H3, H6 karena pengelompokan ini berdasarkan waktu. Oke? Waktu ya untuk kelompok perlakuan. Paham, Okta? Paham. Oke, nanti kan ada rata-ratanya di hari H0, H3 ada rata-ratanya, H6 ada rata-ratanya, ya kan? Nah, dari rata-rata itu nanti kan kita akan tahu dia berbeda nyata atau enggak. Misalkan nilai
yang paling gede adalah di H0 misalkan, nilainya lebih besar berarti, dan dia berbeda nyata misalkan, maka dia superscribe-nya A. Oke. Kemudian yang kelompok H3 misalkan, dia nilainya lebih kecil misalkan, ternyata beda nyata juga, maka B. Oke. Kemudian yang terakhir misalkan ternyata lebih kecil lagi dan dia beda nyata, maka nilainya C. Kalau misalkan yang terakhir ini adalah lebih kecil tapi nggak beda nyata dengan yang kelompok H3, maka dia sama kodenya jadi B, ya kan? A, B, B, gitu. Superscribe-nya. Kebayang ya, Okta ya? Ya paham. Oke. Kebayang. Nah, langkah ini pun sama untuk melakukan running dengan 2 kelompok saja. Oke, 2 kelompok saja berarti yang paling kiri. Oke. Nah, kelompok ini kode 1 dan 2 itu kan berarti beda makna dengan yang pengelompokan waktu tadi kan. Kalau dari yang tadi 1, 2, 3 pengelompokannya ini adalah berdasarkan waktu, ya kan, H0, H3, H6. Kalau yang paling kiri ini berdasarkan apa, Okta? Berdasarkan kelompok perlakuan. Oke. Kelompok kode 1 adalah kelompok perlakuan kontrol dan kode 2 adalah kelompok perlakuan yang diambil darahnya untuk jadi anemia. Setuju ya? Ya, setuju. Oke. Cara runningnya sama? Kebayang, Okta? Ya, kebayang. Oke, terbayang ya. Cuma ini 2 kelompok saja. Dan kamu bisa langsung merunning ini sekaligus dengan Variabel yang lain. variabel yang lain. Dijejerkan seperti tadi. Tinggal kamu milih yang general linear model tadi dengan yang multivariate. Gitu ya. Ya. Nah, nanti hasilnya ketika di running oke, langsung di belakang itu hasilnya langsung runut semuanya dari variabel awal sampai terakhir. Tinggal kamu baca, ambil angkanya, kemudian tabulasikan ke tabel. Oke ya, tabulasikan ke tabel hasil. Nah, cara mentabulasikan ke tabel hasil silakan kamu improvisasi. Kalau kamu bingung untuk menggabungkannya, kamu pisah-pisah dulu. Oke, kamu pisah-pisah dulu atau digabungkan dengan beberapa variabel satu tampilan begitu kan. Misalkan ini. Misalkan ada kelompok, ini soalnya ada kelompok perlakuan sama kelompok kontrol, oke. Kemudian ada H0, H3, H6, terus ada variabel. Nah, ini kan banyak yang perlu disajikan dalam tabel itu kan. Nah, silakan kamu improve bagaimana cara menampilkannya dalam satu tampilan, gitu ya. Kan ada H0, H3, H6, padahal dia variabelnya hemoglobin. Tapi di sisi lain ada variabel yang lain, ada eritrosit. Kemudian di sisi lain ada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Itu kan ada butuh informasi yang ditampilkan dalam satu tabel. Jadi variasikan bentuk tabelnya secara ringkas dan padat. Paham ya, Okta ya? Oh ya, paham. Oke, nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk analisis ANOVA-nya. Saya menunggu hasil kamu ketika kamu merunning ya. Nah, silakan di running, dibikin coding seperti ini, kemudian dikasih keterangan, nanti lupa nih. Satu mewakili apa, ini apa gitu kan. Kemudian kamu tinggal kopas, masukin ke SPSS. Kerjakan secara sistematis dan runut, biar nggak pusing. Oke, pastikan angka yang masuk adalah benar. Lajur, kalau misalkan dia satu jalur. Kalau ke samping dibikin kemudian ini kan tadi yang H0, H3, H6 kan dari ke samping kemudian dibikin ke bawah gitu kan. Nah, jangan sampai salah memasukin angka, intinya itu. Oke? Paham ya? Oke, berarti nanti di tabulasi hasilnya itu akan ada banyak variabel H0, H3, H6-nya sama ada ini superscribe. Oke, superscribe-nya berarti nanti ada 2, Okta. Ada yang membandingkan ke arah samping dan ada membandingkan ke arah bawah. Oke, kamu bisa setting. Kalau misalkan yang huruf superscribe kapital, kamu bandingkan ke arah samping, boleh, gitu kan? Berarti pada baris yang sama, ya kan? Huruf superscribe kapital misalkan membandingkan di pada angka rata-rata pada baris yang sama. Huruf superscribe kecil membandingkan pada kolom yang sama. Oke ya? Kebayang, Okta? Halo? Masih belum terbayang sih, tapi nanti bisa dicoba. Oke. Untuk superscribe-nya ya. Oke, artinya apa? Artinya yang 1, 2, 3 itu kamu membandingkan ke arah samping kan? Iya. Oke, yang 1 sama 2 kamu membandingkan ke arah bawah kan? Iya. Oke. Berarti kita butuh 2 superscribe kan? Yang satu untuk memperlihatkan nilai ke arah samping, yang satunya lagi membandingkan nilai yang ke bawah, gitu kan? Kodenya kan? Nanti setelah ketemu, kamu bisa tuliskan superscribe-nya. Kode superscribe-nya bisa kita akali. Ada yang kapital, ada yang kecil, ya kan? Yang kapital misalkan membandingkan ke arah samping, ya berarti ke arah samping A besar, misalnya berarti ke arah samping. Yang ke bawah berarti huruf yang kecil, misalkan A kecil, gitu ya. Oke. Oke, kalau belum kebayang nanti kita akan lihat. Yang penting kamu running ini dulu, nanti coba running 2 atau 3 variabel gitu ya. Kemudian nanti laporkan ke saya progresnya.
gitu ya. Baik. Oke. Berarti tugas kamu bikin codingnya, kemudian kamu merunning SPSS-nya, kemudian meletakkan hasil rata-rata dan standar deviasinya itu ke tabel hasil. Oke, plus superscribe-nya. Saya cek itu. Clear ya? Baik. Clear. Oke, sip. Mungkin itu dulu Okta. Nanti saya tunggu kalau bisa maksimal sehari bisa lah ini dikerjain. Atau nanti malam kamu store ya, biar nggak lama-lama. Ya, insya Allah. Oke, nah untuk penghitungan di skema yang lain atau model penelitian dengan rancangan yang lain kurang lebih akan sama untuk penghitungan ANOVA-nya, yaitu membuat coding 1, 2, 3 ini kelompok, kemudian nilai variabel dimasukkan, kemudian dipindahkan ke SPSS, kemudian di running dengan GLM tadi, General Linear Model, sama gitu ya. Oke, terima kasih Okta. Ini progresnya untuk hari ini. Saya tunggu untuk hasil running kamu ya. Ya, baik, dokter. Terima kasih, dokter. Oke.